PLT Bupati Sragen beserta pimpinan sidang memasuki ruang sidang. Mohon izin pimpinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemirsa live streaming kanal YouTube Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen beserta pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan Anda ikuti bersama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2025, Jumat 13 Juni 2025, dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen atas penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara PLT Bupati, yang kami hormati semua pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur, inspektorat, kepala dinas, badan, kantor, bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada.
serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, malah dengan tidak henti-hentinya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menghadiri sidang paripurna Dewan pada hari ini. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya sidang quorum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna Dewan hari ini Jumat 13 Juni 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Mari kita segera masuk pada acara yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Agar pelaksanaan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen dimulai untuk anggota yang menyampaikan pandangan umum yang untuk mendaftarkan diri. Nomor 1 dari Saudara Heru Waloyo SE dari fraksi PDIP. 2 Saudara Taufik Purwaka dari fraksi Golongan Karya. 3 Saudara Muhammad Barul Mustawa dari fraksi PKB. 4 Saudara Imam Atmajaya SH dari fraksi Gerindra. 5 Saudara Agus Aji Kuncoro dari fraksi PKS. 6 Saudara Asita SE dari fraksi Demokrat. 7 Saudara Widodo dari fraksi PAN. Ada 7 anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mendaftarkan diri, maka kesempatan pertama kami persilakan dari fraksi PDIP. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna tanggal 13 Juni 2025, juru bicara Heru Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, yang terhormat PLT Bupati Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Sragen, yang terhormat para kepala badan, dinas,
kantor jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang terhormat tamu undangan, sekwan dan para anggota Dewan serta masyarakat Sragen yang berbahagia. Mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kami mengajak kepada hadirin yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2025 ini dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Kepada pimpinan rapat, kami sebagai juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Saudara Bupati Sragen beserta seluruh jajarannya yang telah menyiapkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 12 Juni 2025. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang mendapatkan catatan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Semoga capaian ini benar adanya sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertahankan secara terus-menerus oleh pemerintah Kabupaten Sragen dan menjadi pemacu semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen serta birokrasi yang bersih dan transparan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang telah menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Hal ini terwujud karena adanya kerjasama yang baik antara kita semua beserta seluruh lapisan masyarakat sehingga semua kegiatan dan program dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya bersifat laporan pelaksanaan tugas yang merupakan wacana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan sebagai upaya evaluasi pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 merupakan sebuah peraturan daerah untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana aturan tersebut mengharuskan adanya pembentukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan menyoroti poin penting yang menjadi titik fokus dalam raperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, yaitu 1. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 mencapai 2,4 triliun atau 99,79% dari yang ditargetkan. Dibanding perolehan pendapatan tahun 2023 yang mencapai 2,3 triliun, maka sudah terjadi peningkatan. Melihat target pendapatan yang belum tercapai 100% di tahun anggaran 2024, maka perlu adanya optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Di samping itu penting untuk diingat bahwa peningkatan PAD tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Untuk itu
peningkatan PAD harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik dan penggunaan dana PAD secara efisien dan efektif untuk pembangunan daerah. Yang kedua, belanja daerah. Dari segi belanja, perlu dikaji pula terkait efektivitas dan upaya mengoptimalkan ruang fiskal yang ada. Seluruh belanja pemerintah Kabupaten Sragen harus membawa daya ungkit bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Sragen dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kajian antara serapan anggaran dan dampak serta manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Sragen harus terpaparkan dengan baik pada pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Untuk mensukseskan tema pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2024 yaitu akselerasi dan pemantapan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya didominasi oleh beberapa perangkat daerah tertentu saja yang diyakini bahwa perangkat daerah tersebut programnya dapat mengungkit keberhasilan program-program perangkat daerah yang lain. Oleh karena itu, pada posisi belanja daerah diperlukan pencermatan kembali terhadap alokasi anggaran program masing-masing organisasi perangkat daerah. Yang ketiga, pembiayaan. Dari segi pembiayaan, permasalahan utama penerimaan dan pengeluaran dapat dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai objek dan rinciannya. Pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan berkesinambungan sehingga fiskal dapat terjaga. Yang keempat, administrasi. Dari segi administratif, pertanggungjawaban APBD, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan diraihnya predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Namun, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah Kabupaten Sragen terlena. Terbukti masih banyak masalah yang belum terselesaikan, di antaranya masih tingginya angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran terbuka di Kabupaten Sragen. Demikian beberapa hal yang dapat fraksi PDI Perjuangan sampaikan mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam pandangan umum ini akan disampaikan anggota fraksi kami pada komisi-komisi dan anggota Badan Anggaran dalam pembahasan selanjutnya. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dan apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 13 Juni 2025, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Haji Sugiamto SH.MH ditandatangani, Sekretaris Haji Joko Setiawan SH.MH ditandatangani. Selanjutnya dari fraksi Golkar, kami persilakan. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD, yang terhormat Saudara Bupati atau Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan Dinas dan seluruh pejabat eksklusif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan beserta staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali pemandangan umum fraksi, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan hidayah yang begitu besar. Semoga karunia, nikmat yang kita rasakan hingga saat ini dapat kita jadikan sarana untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 dalam rapat paripurna Dewan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD, pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat di daerah Sragen secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen 2024 yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 12 Juni 2025 kemarin, dalam hal koreksi dan evaluasi pemerintah Kabupaten Sragen melakukan alokasi APBD dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan mendesak yang berkembang di masyarakat yang diprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kemandirian ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan berbasis desa, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, dan transparan. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada pemandangan umum fraksi ini akan kami sampaikan pertanyaan, pendapat, dan meminta tambahan penjelasan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang melampaui target. Akan tetapi ada beberapa sektor yang tidak tercapai. Kami mohon penjelasan sebagai berikut. A. Pajak restoran berkurang dari realisasi tahun 2003 hampir 6,5 M. B. Pajak hotel berkurang dari realisasi tahun 2023. C. Pajak hiburan berkurang dari realisasi tahun 2023. D. Pajak penerangan jalan berkurang dari realisasi tahun 2023. E. Pajak parkir berkurang dari realisasi tahun 2023. F. Retribusi pelayanan sampah atau kebersihan berkurang dari realisasi tahun 2023. G. Retribusi los pasar berkurang dari realisasi tahun 2023. 2. Berapa jumlah ASN baru pada tahun 2024 dan kebijakan apa yang menyebabkan belanja pegawai naik sekitar 150 miliar. 3. Mohon penjelasan belanja penghargaan atas suatu prestasi yang terrealisasi 2,294 miliar dan belanja penanganan dampak sosial sebesar 3 miliar, padahal pada tahun 2023 tidak dianggarkan. 4. Mohon penjelasan realisasi atas penyertaan modal sebesar 3 miliar. 3. Mohon penjelasan piutang pajak dan retribusi yang masih besar dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, untuk pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024, fraksi Partai Golongan Karya akan mempercayakan kepada anggota-anggotanya yang menduduki badan anggaran dan komisi-komisi, baik yang bersifat pertanyaan, meminta penjelasan secara mendetail maupun pendapat sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Golkar, dan apabila dalam penyajian ini kurang berkenan bagi semua pihak, kami selaku juru bicara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 13 Juni 2025, fraksi Partai Golongan Karya, DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Pujono Eli Bayu Effendi SEMIKOM ditandatangani, Sekretaris Sri Pambudi ST ditandatangani. Selanjutnya dari fraksi PKB, kami persilakan. Pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara pimpinan sidang, pimpinan dewan serta teman-teman anggota DPRD, yang kami hormati sekretaris daerah, yang kami hormati asisten sekretaris daerah, kepala dinas atau badan, serta jajaran eksekutif Kabupaten Sragen, teman-teman wartawan media cetak dan media elektronik, serta khususnya pendengar radio penyiar Republik Lokal Sragen yang berbahagia. Sebelum kami bacakan pendapat kami, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan keadaan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan pertolongan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah menyampaikan rancangan Perda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Penyampaian rancangan Perda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Secara konsep pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah bermuara kepada masyarakat yang telah memberikan mandat baik kepada eksekutif maupun legislatif. Laporan pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran dalam setiap tahunnya.
supaya penyelenggaraan pemerintah semakin efektif, efisien, dan dapat dikontrol oleh publik. Maka dari itu kami fraksi PKB menyampaikan pendapat kami yang pertama, pendapat asli daerah pada tahun 2024 yang sah dianggarkan sebesar 449.440.625.632 rupiah. Tetapi realisasinya itu sebesar 466.436.481.059 rupiah. Artinya melebihi target yang ditetapkan. Mohon penjelasan. Yang kedua, pada realisasi bidang belanja disampaikan bahwa melaksanakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Maka fraksi PKB menanyakan program apa saja yang dilaksanakan dan contohnya apa saja. Mohon penjelasan. Yang ketiga, pada belanja subsidi terrealisasi 99,99%. Artinya anggaran hampir terserap semua. Mohon perincian dan penjelasan untuk output pada belanja subsidi. Mohon penjelasan. Yang keempat, untuk realisasi bidang belanja poin ke-9 disebutkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diarahkan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jaringan irigasi pertanian dan air bersih, peningkatan sarana prasarana perdagangan umum, revitalisasi pertanian dan pengembangan produk unggulan daerah. Mohon berikan contoh program apa saja yang real dan berhasil. Mohon tanggapan. 5. Sistem pelayanan di setiap OPD diharapkan untuk terus ditingkatkan, memberikan pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Praktek pungli dan tips pelicin dalam pelayan untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan jangan jadi budaya. Upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Mohon tanggapan. Yang keenam, mohon penjelasan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2024 Kabupaten Sragen sebesar 133.286.428.592 rupiah. Mohon penjelasan. 7. Pada anggaran belanja bantuan sosial terrealisasi sebesar 99,76% atau sebesar 13.122 juta rupiah. Mohon rincian berapa banyak penerima manfaat dan menerima berapa kali dalam setahun. Mohon tanggapan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum kami fraksi PKB terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2024. Pembahasan lebih rinci akan dibahas dalam Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika apabila ada kesalahan. Semoga pandangan umum dari fraksi kami dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Insinyur Haji Fatur Rahman ditandatangani, Muhammad Bahrul Mustawa ditandatangani. Selanjutnya dari fraksi Gerindra, silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna
DPRD, Jumat 13 Juni 2025, juru bicara Imam Atma Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, Saudara PLT Bupati Kabupaten Sragen, dan juga anggota DPRD Kabupaten Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, dan pejabat eksekutif Break jajaran dulu Mas, Pemda izin. Sragen. Break dulu. Kita berdiri, silakan. Selamat pagi. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, berkenan menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri dengan sikap sempurna. Sesaat lagi akan kita ikuti pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kami ucapkan atas sikap nasionalisme. Kepada Bapak Ibu, disilahkan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Izin saya lanjutkan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan pejabat eksekutif jajaran Pemda Sragen, Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, dan juga rekan-rekan wartawan, media cetak, media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen guna mencermati penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Mengawali pemandangan umum fraksi ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra guna menyampaikan pemandangan umum fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, serta ucapan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah, yaitu menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara Bupati Sragen yang telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen pada tanggal 12 Juni 2025 sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan.
Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada rakyat sehingga sebagai pemberi mandat baik kepada eksekutif maupun legislatif, sehingga dapat dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun yang sudah berjalan. Apakah ada kemajuan atau justru ada kemunduran dalam penganggaran. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya sudah dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran keuangan setiap tahunnya agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, dan dapat dikontrol oleh publik. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Setelah membaca dan mencermati penyampaian laporan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, fraksi Gerindra berpendapat masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, jawaban, dan penjelasan dari eksekutif, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah tahun 2024 realisasinya melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Langkah apa yang dilaksanakan agar dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut tidak membebani dan memberatkan masyarakat, dan mohon untuk penjelasan. 2. Kenapa belanja operasi dan belanja modal tidak bisa terserap semuanya? Bukankah seharusnya bahwa perencanaan penganggaran sudah diperhitungkan dengan matang? Dan mohon untuk penjelasan. 3. Dari silpa sejumlah Rp136.428.592, apakah ada dari silpa tersebut yang berasal dari kegiatan yang belum mencapai target, atau bahkan ada kegiatan yang tidak terlaksana? Kalau ada, mohon dijabarkan dari OPD mana dan mengapa tidak terrealisasi. Dan yang keempat, anggaran BTT tahun 2024 digunakan sebesar Rp395.940.529, sedangkan penggunaan anggaran dana BTT harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Mohon penjelasan digunakan untuk kegiatan apakah pengambilan anggaran dari dana BTT tersebut di atas. 5. Ada penyertaan modal atau investasi yang dianggarkan untuk 3 bank perusahaan daerah sejumlah Rp3 miliar. Dari 3 bank tersebut justru Bank Joko Tingkir hanya mendapat Rp500 juta. Padahal Bank Joko Tingkir adalah 100% milik pemerintah daerah. Mohon penjelasan kenapa untuk penyertaan modal tidak dititik beratkan atau tidak difokuskan yang lebih banyak ke bank yang 100% milik Pemda. Dan yang terakhir, yang keenam, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tentu saja tidak lepas dari sektor pertanian. Dikarenakan masyarakat Sragen adalah mayoritas petani, mohon untuk penjelasan dan langkah nyata apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk hal tersebut. Saudara-saudara rapat Dewan dan pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan dari fraksi PKS.
Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara PLT Bupati Sragen, pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, segenap jajaran eksekutif, kepala badan kepala dinas atau instansi, sekwan dan jajarannya, dan kepada rekan-rekan anggota DPN, wartawan, seluruh hadirin sekalian, dan pendengar Radio Republik Buana Asri yang berbahagia. Sidang paripurna yang terhormat, mengawali sidang paripurna ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa menghadiri dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam mencermati penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2024. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, sepengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna yang terhormat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Di samping sifatnya yang rutin sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan. Namun yang telah penting adalah sebagai proses report dan bahan revolusi pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, pengelolaan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran 2024 sekaligus bahan pertimbangan untuk tahun berikutnya. Sidang paripurna yang terhormat, PLT Bupati Sragen telah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dari hasil telah dan amatan kami fraksi PKS perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan pada beberapa kinerja pemerintahan antara ini. 1. Bidang pendapatan daerah. Fraksi PKS mengapresiasi realisasi pendapatan daerah sebesar 99,79%, khususnya pendapatan asli daerah PAD yang melampaui target hingga 104,18%. Namun kami mempertanyakan sumber PAD apa saja yang menyumbang kenaikan signifikan tersebut. Apakah lonjakan tersebut berkelanjutan dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan? Kami mendorong agar strategi optimalisasi pendapatan terus dikembangkan melalui inovasi pelayanan publik, penguatan sistem mengitalisasi pajak dan retribusi, serta transportasi dalam pengelolaan aset daerah. 2. Bidang belanja daerah, realisasi belanja hanya mencapai 94,78% dari pagu anggaran. Fraksi PKS meminta penjelasan apa saja faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja. Apakah terdapat program prioritas yang tertunda atau tidak terlaksana? Terkait belanja modal yang hanya terrealisasi 88,91% atau masih ada sisa anggaran sebesar 29,99 miliar lebih.
Fraksi PKS memohon tambahan penjelasan mengapa masih menyisakan anggaran yang cukup besar, dan fraksi PKS menyarankan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan melaksanaan proyek-proyek pembangunan. Realisasi belanja tak terduga hanya 11,44%. Apakah hal ini menunjukkan proyeksi anggaran yang kurang tepat atau terdapat kendala dalam pemanfaatan dana tersebut? Mohon penjelasannya. 3. Bidang pembiayaan dan silpa. Dalam pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 ada penjelasan tentang realisasi anggaran sebesar 86.902.460 rupiah untuk pembayaran pokok pinjaman kepada bank. Fraksi PKS mohon tambahan penjelasan apakah dengan pembayaran pinjaman tersebut hutang Pemkab ke pihak bank sudah selesai atau lunas, atau masih ada sisa hutang. Kalau masih ada beberapa besar dan waktunya sampai kapan akan terbayar semuanya lunas. Fraksi PKS mencatat adanya silpa sebesar 133,2 miliar. Kami mempertanyakan apakah silpa ini merupakan bentuk efisiensi atau justru indikasi lemahnya serapan anggaran. Bagaimana rencana strategi pemanfaatan silpa untuk mendukung pembangunan tahun anggaran berikut? Terkait penyertaan modal kepada BUMD, kami menanyakan apakah telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap BUMD penerima modal. Sejak mana kontribusi BUMD terhadap PAD setelah menerima suntikan modal tersebut? 4. Sektor pendidikan dan kesehatan. Fraksi PKS mendukung prioritas pemerintahan daerah dalam peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Namun demikian kami meminta penjelasan lebih rinci. Apa indikator capaian dari program peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana capaian program penurunan angka putus sekolah dan pengembangan SDM berbasis iptek? Apakah layanan kesehatan bagi masyarakat miskin sudah menjangkut seluruh wilayah secara merata? Sidang paripurna yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi-fraksi PKS DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2024 dan perubahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen selanjutnya lebih tajam dan terperinci dalam badan anggaran dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Bupati Sragen dan jajarannya serta semua pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sragen yang berkeadilan sejahtera, dan semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Anggoro Sutrisno SCMH, Sekretaris Wawan Yudi Ernando SP. Terima kasih. Kami persilakan dari fraksi Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat.
Pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna Jumat 13 Juni 2025, juru bicara Asita SE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Partai Demokrat. Pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sragen, yang saya hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, serta pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, izinkan kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, limpahan rahmat berkah dan ridhonya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum menyampaikan pemandangan umum ini, tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati dan tim anggaran eksekutif atas berkenannya telah memenuhi tugas konstitusional menyampaikan nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 dalam forum rapat paripurna hari Kamis 12 Juni 2025. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode 2024 lalu. Saran dan rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian yang disampaikan melalui pendapat Dewan bertujuan demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemerintahan. Secara umum fraksi kami menilai bahwa penyampaian laporan pelaksanaan APBD tahun 2024 ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dilakukan pembahasan pada rapat-rapat DPRD Kabupaten Sragen. Namun demikian, fraksi kami masih perlu mendapatkan penjelasan untuk beberapa hal. Terhadap laporan hasil pemeriksaan dari BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sragen, layak kita sambut dengan rasa syukur. Semoga opini WTP ini selalu menjadi tradisi bagi Kabupaten Sragen di waktu mendatang. Mengingat demikian pentingnya laporan pelaksanaan APBD ini sebagai salah satu proses evaluasi dan penilaian serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sudah selayaknya kami penyusunan laporan pelaksanaan APBD 2024 ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan umum ini, angka-angka yang termuat dalam buku laporan merupakan angka-angka anggaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pada kesempatan ini tidak dapat merubah angka-angka karena merupakan anggaran yang telah dilaksanakan.
Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, beberapa hari yang lalu beredar berita di medsos tentang pencurian padi di sawah yang siap panen di Kecamatan Sambung Macan. Untuk itu sebelumnya kami berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan kepada instansi terkait untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti hal tersebut. Adapun hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius serta diperlukan jawaban antara lain sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan dari perencanaan sebesar Rp444.625.625.632 ternyata realisasinya sebesar Rp466.236.481.059. Berarti ada kenaikan sebesar 4,18%. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati yang ternyata dalam masa pemulihan perekonomian ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, diharapkan ke depan rasio ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan semakin menurun. Pada kode 080104 pendapatan asli daerah yang sah dibandingkan tahun 2023 terdapat penurunan saldo sebesar 80.549 juta. Anggaran 08.02.02 transfer pemerintah pusat lainnya juga terjadi penurunan sebesar Rp6.636.073.000 atau sebesar 28,85%. Mohon penjelasannya. Tingkat serapat anggaran menjadi salah satu target yang akan dicapai oleh pemerintah. Peningkatan realisasi pendapatan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran secara bertahap untuk memenuhi janji-janji yang telah disampaikan. Bidang belanja. A. Bantuan keuangan khusus BKK untuk ditingkatkan terutama yang disalurkan melewati anggota DPRD melalui pokok pikiran atau pokir karena bantuan tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat bahkan sampai ke tingkat RT. Karena sampai saat ini anggota Dewan kesulitan untuk membagi dan menyalurkan bantuan BKK itu mengingat pagunya sangat terbatas sedangkan masyarakat yang mengharapkan bantuan di luar kemampuan dari pagu yang ada. Belanja modal. Menurut praksi kami, alokasi belanja modal masih belum maksimal dananya. Bagaimanakah perencanaan untuk belanja modal sehingga rasio alokasi dana terlalu besar dengan belanja rutin, belanja operasi sehingga bisa menekan silva yang besar. 5. Mohon data DTKS itu didistribusikan kepada setiap desa atau kelurahan yang selanjutnya desa atau kelurahan dapat meneruskan kepada RT tentang warga yang masuk dalam data DTKS sehingga pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan ketentuan bahwa masyarakat itu telah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dapat segera diketahui. 6. Untuk koreksi. Dalam buku lampiran hal 109 angka 5, belanja gaji dan tunjangan KDH atau WKDH dengan uraian yang ada disebutkan dimuat di dalam tabel 5 Romawi titik 131 titik. Setelah kami teliti ternyata tabel 5 Romawi titik 131 tidak ada dan belum termuat. Untuk itu mohon dilengkapi. 7. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Dari perencanaan anggaran yang diajukan, pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan penetapan tidak ada silva dengan kata lain anggaran berimbang. Namun dalam pelaksanaannya, tahun 2024 ternyata silva sebesar Rp133.288.428.592 yang berarti menurun sebenarnya dari tahun 2023 tapi masih cukup signifikan. Praksi kami berharap agar pemanfaatan silpa tersebut benar-benar direncanakan dengan baik untuk kegiatan yang menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengawasan perencanaannya yang lebih baik lagi. Rapat Dewan yang kami hormati. Demikian pandangan umum praksi Partai Demokrat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2024
dan pembahasan lebah rinci akan kami sampaikan pada tahap pembahasan selanjutnya di tingkat komisi maupun badan anggaran. Sekian, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, dan atas segala perhatian dalam mengikuti sidang paripurna pada hari ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah meridhoi apa yang menjadi amanah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 13 Juni 2025, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat, Ketua Budiono Rahmadi SE ditandatangani, Sekretaris Asita SE ditandatangani. Kami persilakan dari fraksi PAN. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus ketua dan wakil ketua Dewan, yang terhormat Saudara PLT Bupati Sragen, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen beserta segenap jajaran kepala instansi dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang terhormat Sekretaris Dewan, para tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini kami fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah, yaitu menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang terrealisasi sebesar 99,79%, khususnya pendapatan asli daerah yang melampaui target sebesar 104,18%. Kami menilai langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan cukup efektif. Harapan kami, inovasi dalam menggali potensi lokal harus terus ditingkatkan. 2. Kami mengapresiasi realisasi belanja sebesar 94,78% dari anggaran. Namun, fraksi kami menyoroti realisasi belanja modal
88,91% dan belanja tak terduga 11,44% yang masih perlu perhatian serius. Perencanaan yang lebih tepat dan eksekusi yang cepat serta tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan pengelolaan belanja daerah. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai pengelolaan defisit yang turun signifikan dari 151.333.902 menjadi 21.186.434.721 rupiah, menunjukkan pengendalian fiskal yang baik. Realisasi pembiayaan daerah juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menutup defisit secara efektif. Kami meminta agar penyertaan modal yang telah dilakukan tetap dikawal dengan prinsip akuntabilitas dan manfaat ekonomi yang terukur. 4. Silpa sebesar 133.228.428.592 rupiah merupakan potensi fiskal yang harus digunakan untuk program-program strategis dan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses dan kualitas layanan publik. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan pentingnya peningkatan pengawasan internal serta perbaikan sistem pelaporan keuangan daerah yang berbasis digital agar lebih transparan dan partisipatif. Partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu terus ditingkatkan. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Segenap kritik dan saran yang disampaikan sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan kebijakan maupun teknis operasionalnya meliputi bidang penyelenggaraan publik, manajemen keuangan daerah, aspek dan tata kelola pemerintah yang baik, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini, kami Partai Fraksi Amanat Nasional menyampaikan untuk pembahasan secara detail untuk ditindaklanjuti di dalam pembahasan badan anggaran dan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Selanjutnya, kami selaku juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 13 Juni 2025, Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Basuki SE ditandatangani, Sekretaris Widodo Esa ditandatangani. Terima kasih kepada 7 anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mewakili fraksinya masing-masing telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya pandangan umum tersebut akan ada tanggapan atau jawaban dari Bupati Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Senin tanggal 16 Juni 2025 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan seiring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini, Jumat tanggal 13 Juni 2025
kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.